Halo semuanya, bertemu lagi pada pembelajaran ekonomi, khususnya pada materi akuntansi perusahaan dagang. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang karakteristik perusahaan dagang, serta akun-akun yang terdapat pada perusahaan dagang. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pencatatan transaksi pada perusahaan dagang, khususnya bagian jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran, Miss Yana ingin mengingatkan bahwa siklus akuntansi itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, dari dokumen transaksi yang berupa bukti transaksi akan dicatat dalam jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemindah bukuan atau posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan raca saldo, penyusunan ayat jurnal penyesuaian, dan apabila diperlukan itu akan membuat neraca lajur untuk membantu proses pembuatan laporan keuangan. Setelah itu akan disusun neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian lakukan penyusunan laporan keuangan, dilakukan pencatatan pada jurnal penutup, kemudian jika memang diperlukan akan menyusun jurnal pembalik, setelah itu baru ada yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Kemudian kembali lagi ke transaksi awal. Nah, pada video kali ini kita berfokus pada pencatatan transaksi akuntansi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang dapat dicatat pada jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Pada perusahaan kecil, pencatatan transaksinya masih memungkinkan menggunakan satu macam jurnal, yaitu jurnal umum. Namun, untuk perusahaan besar, transaksi yang terjadi tentunya jumlah dan jenisnya akan cukup banyak. Sehingga apabila menggunakan satu macam jurnal akan kurang praktis. Oleh karena itu, agar pencatatannya dapat dilakukan lebih mudah, digunakanlah jurnal khusus. Nah, jurnal khusus atau special journal adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus yang biasa digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang terdiri atas 4 macam. Yang pertama, ada jurnal pembelian, yaitu khusus untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kemudian yang kedua ada jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga ada jurnal penjualan, khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Dan yang keempat adalah jurnal penerimaan kas, yaitu untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Nah, di samping keempat jurnal khusus tersebut, perusahaan dagang harus tetap mempunyai jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak dapat ditampung dalam jurnal khusus yang tersedia. Adapun perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus adalah yang pertama, jika pada jurnal umum biasanya terdiri atas 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit saja, sedangkan pada jurnal khusus terdiri atas banyak kolom sesuai dengan jenis jurnalnya. Kemudian yang kedua, jika pada jurnal umum untuk mencatat transaksi yang bersifat insidental, sedangkan jurnal khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama atau sering terjadi. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian, baik pembelian barang dagangan maupun pembelian aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit. Adapun bentuk jurnal pembelian adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat di layar ya. Jadi seperti biasa ada identitas jurnal yang terdiri dari nama perusahaan, kemudian jurnal pembelian, periode pembuatannya, dan keterangan dalam rupiah. Hal ini digunakan agar kita tidak menulis rupiah atau Rp di setiap transaksi yang kita lakukan. Kemudian kolom-kolom yang terdiri dari yang pertama tanggal, kemudian syarat pembayaran, kemudian keterangan, kemudian referensi, kemudian di kolom debit ada pembelian serta akun serba-serbi. Nah, akun serba-serbi ini untuk mencatat transaksi yang terjadi tapi hanya sesekali atau jarang. Kemudian untuk kolom kredit terdiri dari utang. Nah, seperti biasa, pada jurnal harus terdapat halaman jurnal. Nah, yang terakhir ada total. Untuk mentotal semua transaksi yang ada dan mencocokkan apakah kolom debit sama nilainya dengan kolom kredit.
Nah, langsung saja pada contoh transaksi. Jadi ini kita asumsikan nama perusahaannya Mandara Sejati ya. Mandara Sejati. Periodenya, jadi karena transaksinya itu Desember, berarti di sini 31 Desember tahun 2019. Dalam rupiah seperti biasa. Nah, untuk tanggal itu harus ingat diisi ini tahunnya, berarti transaksinya terjadi 2019, untuk bulannya bulan Desember. Nah, kita lihat transaksi yang pertama itu pada tanggal 3 Desember dibeli barang dagangan dari toko Ratih dan toko Haji Usman dengan keduanya menggunakan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jika pembelian atau penjualan dilakukan dengan adanya syarat pembayaran, itu berarti penjualan dan pembelian itu dilakukan secara kredit. Nah, di sini ada dua toko, jadi kita pisahkan jurnalnya untuk memudahkan kita nanti melakukan pemindah bukuan ke buku besar pembantu. Oke, kita tulis yang pertama adalah tanggalnya, tanggal 3. Syarat pembayarannya 2/10 N/30, yang artinya kita akan memperoleh diskon atau potongan harga sebesar 2% jika melakukan pembayaran dalam rentang 10 hari dari tanggal kita melakukan pembelian. Nah, untuk akhir pembayaran itu maksimal 30 hari. Jangka waktu pembayaran maksimal 30 hari. Itu artinya ya. Kita keterangan diisi pembelian pada toko Ratih. Itu sebesar nominalnya 25 juta. Untuk referensi seperti biasa ya, sama dengan di perusahaan jasa. Jadi nanti diisi ketika kita melakukan posting ke buku besar, baik buku besar pembantu maupun buku besar umum. Oke, ini bukan akun serba-serbi, jadi langsung ke hutang ya, karena dibeli secara kredit sebesar 25 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi yang kedua dengan toko Haji Usman, syaratnya masih sama, 2/10 N/30. Pembelian pada toko Haji Usman. Itu sebesar 18 juta. Oke, sehingga utang dagang ada 18 juta. Nah, jadi sudah ya. Ini untuk transaksi nomor 1 yaitu tanggal 3. Sudah jelas ya? Kemudian untuk transaksi nomor 2. Jadi pada tanggal 5 Desember 2019 dibeli barang dagangan dari toko Ratih sebesar 18.500.000 dengan syarat 3/10 N/30. Ini artinya syarat pembayarannya kita akan mendapat potongan harga senilai 3% jika kita membayar dalam waktu 10 hari dari tanggal pembelian dan jangka waktunya sama ya, 30 hari. Tanggal 5 Desember, syarat pembayarannya 3/10 N/30. Bisa copy ini saja karena sama. Nominalnya adalah 18.500.000. Oke, berarti diutang juga sebesar 18.500.000 rupiah. Nah, berarti kita bisa total ya. Jadi 25 juta ditambah 18 juta ditambah 18.500.000. Totalnya berapa? Itu 36.500.000 ditambah 25 juta. Itu berarti 61.500.000. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Yang tadi 61.500.000 itu di pembelian, di debit, kemudian sama di kredit juga nominalnya sama ya, sebesar 61.500.000 rupiah.
di kredit, sehingga sudah terjadi keseimbangan antara debit dan kredit. Nah, sekian penjelasan Miss Riana tentang jurnal khusus pembelian. Berikutnya, pada video berikutnya Miss Riana akan bahas tentang jurnal khusus pengeluaran kas. Semoga kalian paham ya dengan apa yang Miss Riana sampaikan. Selamat belajar.